Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya akan melakukan review materi atau yang sering disebut sebagai jurnal review materi tentang nasionalisme. Akan ada 3 poin pada review materi ini. Yang pertama adalah materi yang saya tangkap dari mata pelatihan nasionalisme ini. Yang kedua adalah apa yang saya bisa pelajari atau lesson learn, ya, pelajaran yang bisa saya pelajari atau hikmahnya dari mata pelatihan ini bagi saya sebagai calon ASN. Dan yang ketiga adalah bagaimana rencana aktualisasi di tempat kerja nantinya. Bapak Ibu yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan, mengenai materi nasionalisme ini, materi nasionalisme adalah bagian dari materi apa yang kita sebut sebagai aneka. Aneka itu adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Sebagaimana disampaikan oleh pemateri dan juga dari modul serta video pembelajaran yang ada di ASN Unggul, dapat kita ketahui bahwasannya pada pokok pembahasan tentang nasionalisme ini ditekankan bagaimana peran daripada pemahaman nilai-nilai Pancasila dalam hal membangun jiwa nasionalisme itu sendiri. Nah, yang saya tangkap dari bahasan tentang nasionalisme ini adalah yang pertama, bagaimana nilai Pancasila dalam setiap silanya mampu menumbuhkan nasionalisme. Yang kedua, peran ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang ketiga, bagaimana peran ASN sebagai pelayan publik. Yang keempat, peran ASN sebagai perekat pemersatu bangsa. Inilah yang menjadi pokok bahasan bagaimana peran ASN sebagai pemilik jiwa nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada pula studi kasus tentang nasionalisme sebenarnya dalam pembahasan ini. Nah, bagaimana sih peran Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme ASN? Di tiap silanya, Pancasila memiliki nilai-nilai. Yang pertama kita ketahui bahwasanya ketuhanan yang Maha Esa itu menjadikan seorang ASN mesti memiliki nilai-nilai religiusitas, ya, dan ketuhanan itu sendiri dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai abdi negara. Nah, untuk kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua, nilai-nilai sila kedua ini menekankan pentingnya aspek kemanusiaan bagi seorang ASN dalam menjalankan tugasnya. Untuk sila ketiga Persatuan Indonesia ini sejalan dengan fungsi ASN juga sebagai perekat pemersatu bangsa dan negara, Persatuan Indonesia. Kemudian yang keempat ada aspek demokrasi dan musyawarah, ya. Nilai-nilai demokrasi dan musyawarah dalam kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi sistem musyawarah, demokrasi, dan perwakilan ada dalam jiwa ASN, merupakan nilai-nilai Pancasila sila keempat yang mesti dimiliki oleh seorang ASN. Kemudian ada nilai keadilan, ya, dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah peran nilai-nilai
Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme bagi ASN dalam materi ini. Kemudian yang kedua, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. ASN aparatur sipil negara merupakan pelaksana dari kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah, yang diambil oleh pimpinan dan penyelenggara negara. ASN itu harus menjalankan kebijakan publik, jadi kebijakan yang berorientasi pada pelayanan publik, kepentingan publik dalam rangka menjalankan sifat ataupun jiwa kebangsaan dan nasionalisme itu. Kemudian peran ASN sebagai pelayan publik, ya. Seorang ASN penting mengetahui tugasnya, bahwasanya selain dia melaksanakan kebijakan publik, dia juga adalah seorang pelayan publik, gitu ya. Bagaimana melayani publik atau masyarakat luas dalam urusannya dengan negara. Jadi seorang ASN adalah garda terdepan dalam melayani masyarakat sesuai dengan kepentingan masyarakat terhadap negara itu sendiri. Jadi jiwa-jiwa nasionalisme itu muncul ketika seorang ASN melakukan pelayanan publik yang baik. Kemudian ASN sebagai perekat pemersatu bangsa. Jadi aspek-aspek keadilan, non-diskriminatif, ya. Kita ketahui bahwasanya bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, ya. Bangsa yang multikultural, multi-identitas, ada banyak suku bangsa atau etnik, agama, kepercayaan, kemudian juga keberagaman dari segi wilayah, geografis, umur, kelas sosial, juga tingkat pendidikan. Kita begitu beragam, dan sebagai ASN dengan jiwa nasionalisme yang dimiliki, aspek keadilan dan non-diskriminatif tersebut harus diutamakan dalam rangka merekatkan persatuan bangsa. Nah, itulah kenapa ASN dalam janji dan sumpahnya bersiap ditempatkan di seluruh wilayah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena visinya yang harus menjalankan tugas jabatannya di seluruh Indonesia tanpa memandang perbedaan yang ada. Nah, itulah hal yang penting dari materi-materi tentang nasionalisme ini. Kemudian selanjutnya adalah apa yang saya bisa pelajari, ya, ataupun hikmah dari materi ini. Saya akhirnya memahami bahwasanya seorang ASN itu selain menjalankan kebijakan publik, mengamalkan nilai-nilai Pancasila, dan juga untuk menjadi pelayan publik yang baik, ternyata seorang ASN itu juga harus menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Dalam artian di tengah keberagaman kita, termasuk di universitas, ya, mahasiswa itu datang dari berbagai penjuru, datang dengan beragam etnik atau suku bangsa, beragam identitas kedaerahan, dan juga agama, keyakinan, kepercayaan, kelas sosial, wilayah geografis, dan seterusnya. Dengan beragam perbedaan itu, seorang ASN dituntut untuk dapat berlaku adil dan tidak diskriminatif, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam menjalankan tugasnya. Nah, di dalam ke depan, dalam aktualisasinya, jiwa-jiwa nasionalisme, ya, dengan beragam aspeknya, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa dalam hal nasionalisme, mengamalkan nilai-nilai Pancasila di kampus dan di masyarakat. Saya tentunya bertugas untuk menjalankan tugas-tugas ASN tersebut, terutama untuk melaksanakan kebijakan publik, melakukan pelayanan publik, dan yang paling penting adalah mengamalkan nilai-nilai Pancasila berupa ketuhanan, kemanusiaan, persatuan Indonesia, demokrasi dan musyawarah, serta keadilan sosial.
itu hal yang paling penting ya, non diskriminatif itu sendiri yang terakhir. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan untuk materi nasionalisme ini ya, dari segi apa yang saya bisa pelajari, apa yang saya bisa tangkap, dan bagaimana rencana aktualisasi di tempat kerja nantinya sebagai ASN insyaallah. Demikian, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Nasrullah, peserta Latsar Angkatan ke-15, Puslatbang KDOD LAN Samarinda, nomor daftar hadir 22, unit kerja Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman. Sekira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.